Shalom, selamat malam sobat-sobat muda. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita. Sebelum itu, mari kita berdoa, saya yang pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sangat bersuka cita karena kembali kesempatan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai dan memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Berkati biarlah sukacita kami boleh dibangkitkan, kami boleh diberkati oleh setiap pujian dan juga kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman masih semangat? Kita masih dalam suasana sukacita dan semangat 17 Agustus ya. Sebagai bangsa Indonesia kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati bangsa kita ini sampai ke usia 75 tahun. Dan lebih daripada itu, kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur karena kita sendiri telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, kita sebagai anak-anak muda perlu bangkit dan menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan, "Ku kan bangkit." Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman yang sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Kita katakan, "Ku kan bangkit." Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman yang sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke teman-teman, pada saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Beni. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu lagu yang mengatakan, "Ku mau jadi seperti-Mu." Biarlah melalui pujian ini benar-benar menggambarkan kerinduan hati kita untuk senantiasa ingin seperti Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
Mari kita katakan kerinduan. Kepada Kak Beni, saya persilakan. Shalom sahabat muda yang kakak kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan firman Tuhan dengan pimpinan dan tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sobat muda, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kakak akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dengan satu tema, Yesus Juru Selamat adalah Tuhan. Yesus Juru Selamat adalah Tuhan. Nah, di bulan ini Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional menetapkan bulan Agustus sebagai bulan misi. Dan pada bulan ini juga kita berbicara secara tema bulanan di dalam organisasi GKII, yaitu menyambut kedatangan Sang Raja. Nah, itu berbicara tentang Injil juga semuanya. Dan pada malam hari ini kakak juga ingin kita di bulan misi ini sebagai anak-anak muda, kita menggalakkan semangat penginjilan juga di dalam pribadi kita. Agar sebagai generasi muda, Gereja Kemah Injil Indonesia bangkit terlibat di dalam penginjilan di dalam kehidupan kita. Nah, selain itu juga kita perlu lebih dalam mengenal Kristus. Di dalam bulan misi ini, kakak ingin kita juga dalam akan pengetahuan kita akan Yesus Kristus. Supaya apa? Jangan kita ragu-ragu akan iman kita. Jangan malah kita tersesat seperti bagian penutup dari 2 Petrus pasal 3 ini. Dan untuk itu kita harus belajar. Hari ini kakak akan mengajar tentang Yesus Sang Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan kita. Sebagai orang percaya kita perlu siap untuk menghadapi
suatu saat mungkin orang akan bertanya, siapa sih Tuhanmu? Entah itu mau menguji engkau atau ingin menyesatkan engkau, tetapi mungkin ada yang betul-betul ingin bertanya karena dia rindu untuk mengenal akan Yesus juga. Bagaimana kalau sobat muda tidak tahu sama sekali? Sehingga kita tidak bisa menjelaskan paling tidak secara basic atau secara dasar dulu. Nah, makanya malam hari ini pelajaran kita penting sekali untuk kita renungkan bagaimana kita nanti siap menghadapi situasi di mana kita akan mempertanggungjawabkan iman kita. Ini namanya disebut apologetik. Yaitu kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Seperti orang tanya, siapa sih Yesus? Kita bisa jelaskan. Apakah dia Tuhan? Kita bisa berargumen di situ. Nah, ini namanya apologetik. Kalau kita tidak tahu apa-apa, patut dipertanyakan, siapa yang engkau percayai? Nah, makanya anak muda, kita perlu mengisi masa muda kita dengan mengenal akan Kristus, supaya kita jangan tersesat atau terombang-ambing akan dunia punya pemahaman atau agama-agama lain di dunia ini. Nah, yang pertama kakak mau kasih pengajaran bagi kita, Yesus itu sang juru selamat. Nah, dalam hal apa? Juru selamat ini kan pasti menyelamatkan kita dari sesuatu. Dalam hal apa Yesus ini sebagai juru selamat? Yaitu dari dalam hal tentang dosa. Bukan kita tercemplung dalam air lalu diselamatkan, itu juru selamatnya. Bukan. Tetapi yang lebih fatal lagi, yaitu tentang dosa. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Dalam hal apa? Di dalam hal menjaga diri tetap kudus. Ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah engkau berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang engkau lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini kamu pertanggungjawabkan. Apakah engkau telah berbuat dosa? Nah ini. Dan kita tahu, setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 menyatakannya. Jadi kita semua butuh juru selamat. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Nah, sobat muda, mungkin kalian ada yang sudah dibaptis, ada yang sudah tahu bahwa kita ini punya penebus. Tetapi kita perlu tahu seperti apa pekerjaan juru selamat kita. Nah, jika kita mau ditebus dosa kita, kita harus tahu ada penumpahan darah. Dan dulu kalau zaman perjanjian lama, orang Yahudi harus membawa domba, anak domba untuk dikorbankan, lalu darahnya itu menyatakan penghapusan akan dosa kita. Namun itu akan diulang lagi, tahun depan akan diulang lagi dan terus berulang-ulang. Nah ini masalah tentunya. Apakah kita sampai saat ini harus seperti itu? Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan mengambil rupa sebagai manusia, dia menjadi daging dan darah, memiliki daging dan darah, maka dia menjadi pribadi yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Dan kehidupannya bukan kehidupan seperti manusia yang lain yang penuh dengan dosa seperti kita. Tidak. Dia bersih sama sekali dari dosa karena dia Tuhan. Dia kudus 100%. Namun dia juga manusia 100%, Allah 100%. Dan melalui penumpahan darahnya dan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi juga bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Cara matinya kayak gitu. Kalau mungkin tidak ditentukan, mungkin Tuhan Yesus mungkin mati dipancung atau mati ditombak dan sebagainya seperti murid-murid Yesus yang lain. Tetapi tidak. Hukumannya sudah ditentukan, yaitu disalib, digantung di kayu salib. Dan begitulah yang kita lihat dan terjadi seperti itu. Sejarah juga mencatatnya. Dan kematiannya menumpahkan darahnya. Dan darahnya ini menebus dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada dia sebagai juru selamatnya diselamatkan. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui. Bahwa Yesus ini juru selamat kita dalam hal apa? Menebus dosa. Dia mengangkat kita dan menebus kita dari hukuman dosa. Ini penting sekali. Dengan darahnya yang dicurahkan. Dengan jalan percaya kepada Yesus. Maka penebusan dosa kita pun terjadi. Maka ketika kita mengakui dia
bahwa dia yang menebus dosa kita, dan juga kita minta ampun dosa kepada Yesus. Karena Yesus juga berkuasa mengampuni dosa. Di dalam Matius 9 ayat 6. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Jadi kepada dia kita pergi minta pengampunan dosa. Kita berbuat baik sekalipun tidak akan bisa menghapus dosa kita. Bayangkan saja seseorang yang pernah menyakiti hatimu. Dia minta ampun, kamu mengampuni. Kira-kira kamu lupa enggak peristiwa itu? Tidak kan? Tetapi Tuhan, dia menghapuskan dan membersihkan ketika kita minta ampun di hadapannya. Ini hanya Yesus yang bisa buat ini. Nah, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan perbuatan baik, lalu kita bilang sama Tuhan, saya berbuat baik banyak-banyak, lalu engkau bisa diampuni dosa. Tidak. Sebaik-baiknya kita perbuat, tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya dengan darah Yesus. Yesus juru selamat kita yang bisa membawa kita menuju ke sorga. Yohanes 14 ayat 6. Ya, karena Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya dia yang bisa mengantarkan kita ke sorga. Dan kemudian kuncinya kita harus percaya kepada Yesus kalau mau dapat keselamatan. Makanya dia dikatakan juru selamat. Percaya kepada juru itu. Amin. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya kan? Nah, ini Yesus juru selamat kita. Itu penting. Nah, kedua, supaya kita juga bisa memberitakan bahwa siapa sih Yesus selain juru selamat, supaya ketika orang bertanya, kita perlu tahu juga Yesus itu benar-benar Tuhan. Adakah kita yang mulai meragukan bahwa Yesus ini Tuhan? Nah, hanya Tuhan yang bisa selamatkan orang dari maut. Ya, ini berbicara tentang sorga dan neraka, ya kan? Masa ada manusia yang bisa menyelamatkan seseorang dalam hal sorga dan neraka? Kecuali dia itu memang Tuhan. Dan itulah Yesus. Kalau dia juru selamat, pasti dia Tuhan. Menyelamatkan kita dari jerat dosa. Nah, jika Yesus itu juru selamat, dia mampu mengangkat kita dari maut, dari neraka. Pasti dia Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga secara tersirat di Alkitab telah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Itu nyata. Nah, jadi teman-teman Kristen, jangan takut, jangan ragu. Jangan malah kita disesatkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus tidak pernah bilang, aku Tuhan, sembahlah aku. Mungkin ada yang bilang seperti itu kepada kita. Dan ada yang mengatakan Yesus tidak pernah mendeklarasikan bahwa dirinya ini adalah Tuhan secara kata-kata yang jelas. Ya mungkin memang tidak. Tetapi bukti Yesus adalah Tuhan ada di dalam Alkitab. Ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ini dari kehidupan yang Yesus lakukan saja di bumi. Dia mempraktekkan kehidupan-kehidupan dengan level sorgawi. Jadi kita perlu ketahui semasa hidupnya di dunia, dia memberikan contoh-contoh kehidupan yang penuh dengan kasih, yang tidak bisa orang samakan, setarakan seperti kasih Yesus. Keadilannya, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasanya, juga pengajaran-pengajaran yang dilakukannya, semua pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa dia Tuhan. Karena orang mungkin mengajar, saya baik. Ini ajar ini. Tetapi kalau dilihat, adakah dosa ini? Kakak sendiri mengajarkan tentang kebenaran. Tapi kakak mau katakan saya paling benar? Tidak berani juga. Tetapi Yesus berani mengatakan, ikutilah aku seperti aku. Dia berani mengatakan itu karena dia tanpa dosa. Tetapi kalau manusia-manusia, masih ada kelemahan-kelemahannya. Tapi Yesus tidak pernah ada kesalahannya. Sehingga apa yang dia lakukan, itu tidak pernah menyangkalkan bahwa dia adalah Tuhan yang asli dan kudus. Nah, ada beberapa ayat yang kakak mau bagikan untuk kita juga, untuk menyiratkan bahwa yang bagian kitab yang menyiratkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, Matius 4 ayat 7 ini saat iblis mencobai Yesus. Yesus disuruh menyembah kepada iblis. Intinya
Tetapi Yesus katakan, sembahlah Tuhan. Iblis mau memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang penting Yesus mau menyembah dia. Iblis dari dulu menginginkan penyembahan pada dirinya. Dia ingin lebih daripada Yesus. Dia ingin lebih daripada Allah, Tuhan, yaitu Yesus. Jadi waktu dia mencoba Yesus, dia mau disembah oleh Yesus. Lalu Yesus mengusir iblis itu. Sembahlah Allahmu saja, yaitu Yesus. Nah, itu menyiratkan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa kita mau meragukan dia? Ya. Dan kenapa iblis tidak pernah menggoda nabi-nabi yang lain? Karena nabi-nabi yang lain tidak dia butuhkan penyembahannya. Yang dia butuhkan, Yesus ini Tuhan, menyembah dia. Tapi Yesus tidak mau. Karena meskipun dia dalam keadaan manusia, darah dan daging, dia tidak mau tunduk kepada iblis. Makanya dia bilang, sembahlah Allahmu. Jangan mencobai Allahmu. Ya kan? Berarti Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya, Yohanes 14 ayat 7. Yesus adalah pernyataan dari Allah Bapa. Dia katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Engkau ingin melihat Bapa, tetapi engkau sudah melihat Bapa ketika engkau melihat aku, bilang Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seseorang pun yang pernah melihat Bapa. Tetapi Bapa dinyatakan oleh pribadi Yesus. Jadi bisa kita artikan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Amin. Jadi ini penting, pemahaman ini penting. Tidak perlu kita takut. Sehingga orang bilang, oh Yesus bukan Tuhan, hanya sekedar nabi. Tidak, ini pernyataan yang menyiratkan itu. Kemudian Yohanes 4 ayat 24. Kita perlu tahu, Tuhan kita juga Tuhan yang memiliki roh. Allah itu roh. Oleh sebab itu sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, dan Roh Kudus itu sendiri adalah Yesus itu. Yohanes 15 ayat 26. Aku akan mengutus roh penghibur di dalam nama Bapa. Artinya itu dari Yesus sendiri. Dan makanya kita bilang Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Adakah kita mau buktikan lagi selain pekerjaan Roh Kudus yang menyertai setiap kita anak-anak Tuhan? Ya kan? Berarti memang ayat ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah roh itu yang beserta dengan kita. Dan bukti berikutnya, yang terakhir, yaitu Wahyu 21 ayat 33. Teman-teman bisa cek itu. Kemuliaan Allah menerangi sorga, dan Yesus adalah lampunya. Kamu lihat lampu, kamu bisa rasakan cahayanya, tetapi kamu nggak bisa tangkap cahaya itu. Tetapi kamu tahu, cahaya itu muncul dari lampunya. Kamu bisa lihat lampunya, tetapi kamu nggak bisa lihat apa sih sumbernya. Nah, inilah gambaran dari Kristus ketika di dalam kerajaan sorga. Cahaya kemuliaan Allah meliputi sorga. Tidak perlu matahari, ya kan? Dan Kristus anak domba itu adalah lampunya. Kamu bisa lihat. Berarti Allah yang kamu bisa lihat adalah Yesus. Berarti Yesus Tuhan. Kenapa bingung? Tidak perlu bingung, ya. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan kita benar-benar, Yesus adalah benar-benar Tuhan Allah kita. Dan tidak ada gambaran Tuhan seperti ini di mana-mana. Allah yang bisa merasakan kesusahan kita. Kita katakan, Tuhan kau di surga saja tidak pernah miskin. Yesus lahir dari keluarga miskin. Tuhan kau tidak pernah merasakan susahnya krisis ekonomi. Yesus lahir di tengah penjajahan Romawi. Tuhan, engkau bukan tidak pernah rasakan hidup yang serba terbatas. Tuhan lahir dari keluarga sederhana. Katakan miskin. Kalau soal kekayaan mau bicara apa? Surga adalah kekayaan. Amin. Jadi jangan kita berpikir Tuhan kita Yesus bukan Tuhan. Tuhan kita juru selamat hanya sekedar nabi. Salah. Makanya jangan sesat.
Yesus adalah Allah kita, Tuhan sejati yang merasakan semua kelemahan-kelemahan kita, yang pernah dicobai sehingga dia menolong kita dalam pencobaan juga. Nah, kalau engkau memberitakan Tuhanmu, beritakan seperti ini. Beritakan siapa Tuhanmu dengan yakin. Anak-anak muda, isilah masa mudamu dengan pengenalan akan Kristus. Jangan malas ibadah. Jangan malas baca Alkitab. Jangan malas untuk buka hal-hal yang rohani. Tanyakan kepada kakak atau pembina atau Pak Gembala kalau kita sedang bingung. Supaya kita suatu waktu nanti bisa mempertanggungjawabkan. Ini loh Tuhan saya. Mungkin kalian menganggap seperti ini. Tapi inilah Tuhan saya mau jelaskan. Jadi jadilah saksi Kristus. Ini adalah tugas kita setiap orang percaya. Baik anak muda, orang tua, siapa saja. Lewat perkataanmu. Lewat kehidupanmu. Lewat kelakuanmu. Serta lewat doamu. Dukunglah pelayanan penginjilan dengan menjadi saksi Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita sebagai anak muda. Meyakinkan kita senantiasa akan pengenalan akan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Jadikanlah ini rema di hati kami, membuat kami berani mengakui bahwa Yesus juru selamat kami. Yesus adalah Tuhan yang sejati, tidak palsu, yang dituduhkan orang, dan firman Tuhan menyatakannya. Dan kami yakinkan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sementara persembahan ini dijalankan, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, damiku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ingin ku persembahkan apa yang aku tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Teman-teman, kita akan menutup persekutuan kita malam hari ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu kepada kami. Kami boleh beribadah dengan sukacita pada malam hari ini, dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh Kak Beni. Biarlah setiap firman itu boleh senantiasa menguatkan kami, dan boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Dan kami juga bersyukur buat persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah melalui persembahan yang kami boleh berikan, persembahan itu boleh membantu pekerjaan dan pelayanan-Mu, khususnya untuk pemuda remaja Galaksi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.